mengefisienkan infrastruktur. Dan kalau kita lihat sekarang BUMN kita yang kita serahi untuk mengerjakan gas ini kan nggak ada kabarnya gitu kan. Sekalipun ada kabarnya adalah di Aceh rugi, di sini rugi, semuanya rugi gitu kan. Dan persoalannya lagi secara korporasi rugi gitu kan. Tetapi kita lihat apakah itu benar-benar rugi gitu, karena sekalipun misalnya pun untung kita juga tidak menikmati karena saham kita tinggal berapa di BGN kan. Nah kalau itu menurut saya, nah kalau sudah BUMN tetapi saham hampir mayoritasnya dan 50-50 sudah asing, ya rugi juga kita mau bangun infrastruktur apapun gitu kan. 47 asing ya, jadi kan sudah hampir 50%. Jadi kalau seperti itu pun kita juga akan apa untungnya uang rakyat kita gunakan untuk invest di sana, sementara mereka tidak mau bangun infrastruktur gitu kan. Nah jadi kalau menurut saya, kalau melihat tadi bisnis gasnya Pertamina ini kan masih dalam skala yang lebih kecil sudah untung, ya ini saja. Dan ini udah pasti ini milik negara gitu kan, milik seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira mungkin itu yang perlu kami tambahkan. Jadi ini yang mestinya menjadi perubahan mindset kita bersama, bahwa sekarang yang kita hadapi ini betul-betul kompetisi yang terbuka, maka tidak saatnya lagi kita saling cakar-cakaran, kita bersinergi dan berkonsolidasi. Nah ini yang mungkin akan kita menemukan dari kondisi yang tidak tidak bagus ini, justru banyak pembenahan yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi exercise APBN penerimaan itu belum di... Exercise, oh iya, maaf. Jadi kira-kira memang sumbangan dari penerimaan migas kalau di 2015 itu kan masih hampir 200 triliun. Dan di APBN 2016 itu sekitar hampir 170-an lah. Nah, apa artinya gitu kan? Apa artinya kalau kita memang kondisi ya? Ini kan kita kan harus mencermati atau membuat suatu respon itu kan sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Nah, pada kenyataannya memang sektor migas ini kondisinya memang tidak bisa kita harapkan untuk survive gitu kan. Jadi untuk survive saja ini sudah bukan kita harapkan untuk survive, artinya dalam kondisi keterpurukan kejatuhan harga komoditas seperti sekarang, ini bisa survive saja kan sudah alhamdulillah. Maka kalau kita bebani lagi ini sebagai sumber yang berkontribusi untuk menopang penerimaan negara, tentu juga tidak tepat. Nah, oleh karenanya sebenarnya kalau tadi dari Kementerian Keuangan, kebetulan dari staf ahli penerimaan negara Pak Prima itu kami undang di diskusi kami, sebenarnya ini sudah aman untuk target penerimaan negara. Apalagi kalau misalnya tadi ada beberapa program tax amnesty dan sebagainya, ini bisa berjalan. Nah, tetapi prinsipnya adalah bahwa memang kita dalam perubahan paradigma ekonomi yang sekarang ini, kita tidak bisa lagi menempatkan sumber daya ini, penerimaan sumber daya ini untuk menopang penerimaan negara. Jadi kita kembalikan saja untuk penerimaan, untuk tata kelola sumber daya ini memang untuk sesuai dengan sektornya masing-masing. Kalau energi, misalnya migas, ini lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan kedaulatan energi. Katakanlah untuk yang lain, untuk sumber daya tambang yang lain juga seperti itu, untuk kebutuhan industri dasar dan sebagainya. Sehingga concern kita ke depan ini penerimaan negara memang adalah lebih dioptimalkan dari sisi perpajakan. Nah, dan kalau kita melihat porsinya ini aman. Dan tadi Kementerian Keuangan pun juga mengkonfirm bahwa kejatuhan harga minyak
klik like, share, dan jangan lupa subscribe.